Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, ya, Kevin ya, mengenai masih klasifikasi zat dan perubahannya. Kemarin kita sudah membahas ada zat tunggal yaitu unsur. Ya, unsur ada dua ya, ada unsur logam serta unsur non logam. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana perbedaan antara unsur logam dan non logam. Nah, yang pertama kita dari yang logam terlebih dahulu. Yang sebelah kanan itu non logam. Perbedaan yang pertama itu dari segi wujudnya. Jadi kalau logam biasanya umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Jadi suhu kamar itu ya suhu normal ya sekitar 25 derajat Celcius. Nah, namun ada yang logam tidak berwujud padat. Ya, di situ ada kecuali raksa. Jadi kalau raksa itu dia tidak berwujud padat. Sedangkan non logam yang warna biru tulisannya itu adalah untuk wujudnya ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Contoh yang non logam yang gas contohnya ya banyak ya, ada oksigen, itu contoh yang gas, berwujud gas. Kemudian faktor yang kedua, untuk unsur logam itu dapat ditempa dan dapat diregangkan. Jadi di sini dia dapat ditempa dan juga dapat diregangkan. Sedangkan untuk unsur yang non-logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Jadi non-logam ini dia sifatnya rapuh dan tidak dapat ditempa. Kemudian faktor yang ketiga yang membedakan antara unsur logam dan unsur non-logam itu dari segi daya hantar listrik dan panas. Kalau logam itu sebagai konduktor yang baik, jadi konduktor untuk listrik dan panas. Arti konduktor itu adalah dapat menghantarkan listrik dan panas. Itu arti dari konduktor. Sedangkan kalau di non-logam itu biasanya bersifat non-konduktor. Artinya tidak dapat menghantarkan listrik dan panas. Namun ada juga di non-logam ini yang dapat gitu loh. Ya, kecuali grafit. Jadi kalau grafit itu dia justru bersifat konduktor. Gitu. Kemudian untuk kegunaannya ya bisa di searching aja. Jadi ada beberapa kegunaan, ada kegunaan unsur logam dan non-logam natrium atau Na.
Jadi kalau natrium atau Na ini digunakan untuk membuat lampu natrium dan dapat direaksikan sehingga menjadi garam dapur. Itu natrium. Yang kedua itu ada strontium atau Sr. Fungsi strontium itu untuk membuat warna pada kembang api. Ya, untuk warnanya warna merah tentunya. Warnanya warna merah. Kemudian untuk membuat, jadi untuk bahan membuat cat kering. Yang ketiga ada magnesium. Nah, atau Mg, lambangnya Mg, untuk membuat, jadi sebagai bahan untuk membuat pesawat. Kemudian ada iodin, I, itu untuk membuat antiseptik. Serta digunakan untuk bahan membuat garam yang beriodium. Nah, selain ini ada nggak yang lain? Ada, banyak kegunaannya, dari unsur helium, hidrogen, natrium, neon, nitrogen. Nah, kalau neon biasanya untuk bahan lampu, jadi untuk pengisi di lampu-lampu kita. Gitu. Karbon juga sama, untuk ya penyusun tulang tuh karbon juga bisa, dan sebagainya. Nah, itulah untuk unsur. Nah, ada nggak selain unsur? Nah, setelah kita sudah membahas unsur, kita bahas hasil selain si unsur ya. Jadi di dalam bab ini, selain kita itu punya unsur, kita juga punya namanya senyawa di sana. Oke, lanjut. Oke, nanti yang ini silahkan di pause dulu videonya, kemudian dicatat ya. Oke, di pause, catat. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas mengenai senyawa. Oke, kita bagi dua dulu. Senyawa. Jadi kalau senyawa itu bahasa gampangnya adalah gabungan dari beberapa unsur baik yang berbeda maupun unsur sejenis. Contohnya, kalau yang sejenis ada H2, itu adalah gas hidrogen. Kemudian ada Cl2, itu adalah gas klorida. Ada O2, itu adalah gas oksigen.
N2 itu adalah gas nitrogen, dan sebagainya. Nah, kalau yang tidak sejenis, yang berbeda jenis, jadi dari unsur-unsur yang berbeda, contohnya ada H2O, itu adalah molekul untuk air, CO itu adalah karbon monoksida, kemudian ada CO2 itu adalah karbon dioksida, kemudian ada HCl itu adalah untuk asam klorida, kemudian ada NaCl itu untuk contohnya itu untuk garam dapur, kita sebutnya itu, atau kalau mau diartiin adalah natrium klorida, seperti itu. Itu contoh beberapa senyawa. Ada lagi misalkan untuk C6H12O6 itu untuk glukosa. Nah, untuk penyusunnya, kalau H2O, maka penyusunnya ada 2 atom atau 2 unsur hidrogen dan 1 oksigen. Jadi kalau kita minum air H2O, ya dia sudah membawa oksigen di sana. Kemudian ada CO, karbon monoksida itu terdiri dari 1 unsur karbon, itu C, dan 1 unsur oksigen. Kemudian CO2 berarti terdiri atas 1 unsur karbon dan 2 unsur oksigen, karena O-nya 2, O2. Kemudian ada HCl, ya berarti sama-sama 1 ya. Ada 1 unsur hidrogen, itu H, dan 1 klorida atau klorin. Kemudian ada N2, berarti tersusun dari 2 unsur nitrogen. Kemudian kalau C6H12O6 maka tersusun atas 6 unsur C karbon, 12 unsur H atau hidrogen, dan 6 unsur oksigen. Seperti itu. Itu adalah penyusun-penyusun dari beberapa contoh senyawa. Nah, kalau senyawa ini karakteristiknya selain dia gabungan dari beberapa unsur sejenis, itu juga dia dapat diuraikan. Jadi di sini, di dalam senyawa itu nanti dapat diuraikan menggunakan reaksi kimia biasa. Jadi tidak perlu reaksi kimia yang khusus, jadi bisa kita dapat penyusun-penyusunnya. Kayak C6H12O6, ya berarti kita dapat C, kita dapat H12, kita dapat O, ada 6 lagi. Seperti itu. Selanjutnya, oke, silakan di pause, kemudian catat.
Berikutnya kita membahas mengenai campuran. Jadi kalau berbicara campuran, adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih. Jadi dia terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya. Jadi kalau campuran ini bahasa gampangnya adalah gabungan dari beberapa senyawa yang berbeda ataupun yang sejenis itu pun sama. Jadi mayoritas ya yang berbeda. Nah, contoh yang sering kita temukan itu adalah air sungai, kemudian susu coklat, kemudian bisa juga udara. Jadi udah ada macam-macam di sana nanti. Terus bisa juga kopi, air kopi, kemudian air teh, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis campuran terdiri atas dua jenis. Jadi jenis-jenis campuran ada yang pertama itu ada namanya campuran homogen. Dan campuran yang heterogen. Jadi kalau campuran homogen itu adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat penyusunnya. Atau dalam artian itu sudah tercampur merata. Itu tuh campuran homogen. Jadi ketika kita sudah mencampurkan ya, maka sudah tidak bisa kita bedakan lagi mana yang unsur-unsur penyusunnya. Jadi contohnya misalkan dicampurkan gula kemudian dengan air. Ini yang simpel ya. Gula dengan air lalu diaduk sehingga gula larut di dalam air. Maka akan dihasilkan larutan gula. Jadi ketika sudah mencampur, nggak bisa kita bedakan antara gula sama airnya, gitu loh. Jadi udah nyampur gitu aja. Nah, di sini ketika campuran homogen, biasanya campuran homogen itu akan menghasilkan yang dinamakan larutan. Nah, macam-macam larutan. Yang pertama adalah larutan asam, basa, dan garam. Ya, sebelumnya asam, basa, netral.
dan garam. Pertama dulu kita bahas larutan asam. Memiliki ciri-cirinya. Ciri-ciri larutan asam antara lain yang pertama itu rasanya asam. Yang kedua, pH itu derajat keasaman itu kurang dari 7 pH-nya. Kemudian yang ketiga itu dia menyebabkan karat atau korosi. Yang keempat itu dia dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Nah, kalau lakmus ada dua ya, ada lakmus biru sama lakmus merah. Kalau asam, ya, kalau asam awalnya sama akhir, untuk lakmus ya, awalnya merah. Ketika dicelupkan, dia akan tetap merah. Sedangkan kalau awalnya biru, dicelupkan maka akan menjadi, bukan biru lagi ya, dia akan menjadi merah. Ini untuk percobaan pada kertas lakmus. Untuk asam, selain asam, contoh untuk larutan asam antara lain ada asam sulfat, ya, rumusnya H2SO4. Kemudian ada asam klorida, atau rumusnya adalah HCl, atau yang paling sering kita jumpai di dalam kehidupan kita adalah air lemon, ya, atau buah lemon. Jeruk nipis lemon itu dia contoh larutan asam. Kemudian yang kedua itu yang bersifat larutan basa. Sama untuk basa juga punya ciri-ciri nanti. Ciri-ciri basa antara lain, ciri-ciri larutan basa antara lain yang pertama A-nya, atau pakai 1-2 poin aja. 1, dia rasanya agak pahit sehingga tidak cocok untuk dicoba. Ya, nggak usah dicoba-coba. Itu rasanya agak pahit. Kemudian yang kedua, ketika dia pH-nya 7 untuk asam, maka di sini pH-nya akan lebih dari 7. Untuk asam tadi kurang dari 7 ya. Sedangkan yang ketiga, dari segi sifatnya, kalau asam menyebabkan korosi, kalau dia agak licin. Dia akan agak licin. Kemudian sifat yang keempat untuk basa itu dia dapat mengubah lakmus merah menjadi
biru. Jadi kalau misalkan di basa awal sama akhirnya seperti ini. Kalau awalnya biru, dia tetap biru. Tapi kalau awalnya merah, awalnya warnanya merah nih lakmusnya, dicelupin maka dia akan menjadi biru. Beda sama asam ya, kebalikannya. Kemudian contohnya adalah obat mah itu. Jadi contohnya itu salah satunya adalah obat mah ya. Jadi contohnya itu adalah obat mah. Kemudian bisa juga tentang sabun atau deterjen ya, bukan sabunnya, deterjen. Obat mah bisa, kemudian deterjen juga bisa sebagai contoh. Itu untuk basah. Nah, kemudian untuk yang bersifat netral dan garam, netral dulu ya. Netral ini dia memiliki ciri-ciri larutan yang bersifat netral. Ya, larutan netral memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama, tidak memiliki rasa. Atau dalam artian dia hambar, jadi biasa aja, nggak ada rasanya. Yang kedua, dia pH-nya itu akan sama dengan 7. Yang ketiga, jadi dia cuma punya 3 ya. Tidak mempunyai efek ya, kalau tadi kan agak licin, kemudian kalau ini kan asam menyebabkan korosi, kalau dia tidak memiliki efek apa-apa, jadi langsung ke sifat berikutnya aja. Itu dia tidak mengubah warna lakmus. Ya, misalkan awalnya kita punya awal lakmus merah, kita mau celupin, maka pas dicelupin ke larutan netral, maka dia akan tetap merah. Sedangkan kalau kita punya warna biru, dia akan tetap warna biru. Jadi tidak akan berubah apa-apa. Seperti itu. Nah, contohnya cukup banyak di sini. Nah, beberapa contohnya adalah ya bisa air, mineral. Itu salah satu contohnya. Nah, terakhir yaitu tentang garam. Jadi kalau garam, pengertiannya adalah larutan garam adalah larutan yang terbentuk dari pencampuran larutan asam dan atau dengan larutan basa. Itu. Dimana nanti untuk sifatnya asam, basa atau netral, sifatnya mengikuti yang kuat. Jadi dia bisa bersifat basa, bisa bersifat asam, atau justru netral. Nah, itu akan lebih lanjut kalian nanti kalau masuk di SMA. Ya.
Oke, sampai sini dulu aja untuk pembelajaran hari ini. Saya rasa cukup. Semoga bisa bermanfaat. Silakan dicatat ya, termasuk yang tadi juga. Ya, ini untuk yang basah serta netral. Biasa di pause terus dicatat. Serta ini yang larutan garam. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.